Oke, kita lanjut perbincangan. Saya ingin ke Mas Uceng. Mas Uceng, kalau kita runtut ke belakang gitu ya, ada banyak sekali tokoh-tokoh yang sempat menyuarakan agenda untuk penundaan pemilu. Sampai dengan muaranya saat ini adalah putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang luar biasa ultra petitanya. Bisakah kita memisahkan sebetulnya kepentingan elit yang gencar menyuarakan penundaan pemilu dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, Mas Uceng? Iya, saya pikir kan ada tiga sebenarnya isu yang sempat dibicarakan publik ya, yang itu berkaitan dengan pemilu dan kemungkinan gangguan atas pemilu, yaitu misalnya ketiga periodean, lalu kemudian perpanjangan masa jabatan maupun isu penundaan pemilu. Dan tiga-tiganya itu kan sempat mengisi ruang publik dan dibicarakan bukan hanya sekedar tokoh buzzer biasa ya, tapi kemudian Ya. dibicarakan juga oleh pejabat-pejabat tinggi negara dalam kaitan dengan pejabat menteri atau kemudian jabatan-jabatan tertentu. Nah, itu yang membuat kekhawatiran sebenarnya ketika di ujungnya tiba-tiba ada putusan pengadilan yang bernuansa sama dengan tabuhan genderang yang sebelumnya. Yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa isu ini lagi pula bukan isu yang sederhana ya, karena saya misalnya bertemu dengan Pak Mahfud di awal Januari dan saya tanyakan, saya secara berkelakar saja tanyakan apakah Pak Mahfud bersedia mau menjadi capres atau tidak. Tapi jawaban Pak Mahfud itu mengagetkan buat saya karena jawaban Pak Mahfud itu malah mengatakan ya saya belum kepikir mau maju atau tidak. Yang saya pikirkan ini ada pemilu atau tidak gitu. Hmm. Dan jawaban itu tentu saja mengkhawatirkan ya karena saya selalu mengatakan kalau dikatakan oleh orang biasa, saya misalnya atau Bang Hadar misalnya, tentu Hmm. orang barangkali bisa bertanya-tanya infonya dari mana. Tapi kalau Menko Polhukam, info itu seharusnya bukan info yang sederhana ya. Ya. Harusnya beliau berbicara dengan data dan informasi yang tidak sederhana tentunya di belakangnya. Yang ketiga, saya kira ada lagi satu faktor yang membuat orang khawatir dengan pemilu adalah dengan kondisi KPU itu sendiri. Kita harus ingat saat ini KPU sendiri punya masalah yang tidak kalah besarnya ya, tidak kecil itu, Hmm. yaitu ketika verifikasi partai dan sampai sekarang pengakuan begitu banyak orang-orang di KPUD menyatakan bahwa KPU sendiri tidak netral dalam artian mengintervensi verifikasi partai dan sekarang kasusnya ini sedang diperiksa di DKPP. Nah, apa yang saya mau bilang, ini juga yang dikaitkan dengan perilaku KPU, sehingga kenapa kemudian semacam partai prima itu seakan mendapatkan moral atau kekuatan luar biasa untuk melawan KPU. Oke. Nah, jadi artinya saya mau bilang, Jadi ada dari hulu pihak ke kuat hilir ini, di dalam kekuasaan yang mempengaruhi Prima begitu ya? Yang ya, mendorong kita Prima. tidak bisa Mhm. memastikan ya, tapi kalau genderangnya itu di tabuhan genderangnya itu dihubungkan dari tiga isu yang saya bilang tadi, ketiga periodean, perpanjangan masa jabatan maupun isu berkaitan dengan penundaan pemilu. Nah, ini akan mengafirmasi kan isu tersebut, cerita dari catatan dari Prof Mahfud maupun kondisi KPU itu sendiri yang kemudian ya kelihatannya sangat apa ya, orang banyak mengatakan Mhm. wasit yang tidak netral gitu dalam Oke. artian dalam verifikasi itu kelihatan masalahnya. Nah, saya ingin mengatakan makanya kalau bicara soal tagihan pada KPU ini adalah tagihan buat kita semua, tagihan buat seluruh komponen bangsa bahwa satu persatu harus kita selesaikan. Kalau soal Baik. pengadilannya, barangkali silahkan Mahkamah Agung, pengadilan di bawahnya, PT yang untuk menyelesaikannya. Tetapi Baik. saya kira tadi Bang Abalin juga sudah sampaikan, komitmen pemerintah, komitmen DPR, lalu Hmm. kemudian komitmen penyelenggara, komitmen kita semua untuk menyelenggarakan pemilu tepat pada jadwal, menegasikan tiga isu, tiga genderang yang ditabuh sebelumnya itu menjadi sangat penting. Plus pada Baik, saat Mas Uceng. yang Mhm. sama, kita harus independenisasi di KPU-nya. Oke. Karena tidak mungkin pemilu diselenggarakan kalau kemudian wasitnya itu berat sebelah.